Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Bu Ayu yang sudah memberikan ilmunya, berbagi ilmunya pada sore hari ini. Untuk selanjutnya akan masuk ke sesi kedua, Bapak Ibu. Narasumber kedua adalah Ibu Nene Khalida dengan tema mengenal talent mapping sebagai tool strength based education. Baik, ada Abah Rama juga. Selamat sore, Abah. Sore, Bapak Ibu guru, ini pesertanya banyak Bapak Ibu. Abah, mudah-mudahan bisa jadi sarana buat Bapak Ibu yang pengen mengenal Abah Rama. Abah boleh open kamera, Abah? Mungkin menyapa Bapak Ibu. Belum? Hah? Suara ada kan? Iya, iya. Ada kan? Iya. Bu Ninin aja, Bu Ninin. Terusin. Abang ada cucu di rumah yang PJJ? Ada, kalau hari Minggu biasanya pada kumpul di sini. Oh, gitu ya. Hiburan ya setelah semingguan itu Iya. ya. Iya, tadi saya juga sama anak-anak lari ke hutan dekat kampus lumayan sebelum screen time lagi. Iya. Terima kasih Abah, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah sore ini bisa silaturahim lagi dengan Bapak Ibu. Salam kenal dari saya. Ini kolaborasi kami alumni TM Basic kemarin setelah kami belajar tentang talent mapping, kemudian kita ada ide bagaimana kalau kita ada sesi berbagi biar ilmunya kemudian tidak kita ambil sendiri, karena memang cara terbaik untuk belajar adalah salah satunya dengan mengajar gitu ya. Mudah-mudahan kesempatan Bapak Ibu untuk kemudian mengajar di rumah itu bisa jadi kesempatan terbaik untuk belajar tentang banyak hal gitu ya, merefresh lagi, dan kemudian saya kira bukan hanya tentang pelajaran sekolah ya, tapi pada masa pandemi ini kita jadi belajar tentang banyak hal. Baik, untuk kesempatan kali ini kita apakah bisa terlihat di layar? Bisa, Bu. Bisa ya, oke. Baik, kalau boleh Bapak Ibu, kita mau main bentar ya. Yang bisa open mic silahkan, yang bisa nulis silahkan. Jadi selama PJJ ini, kalau saya diminta jadi pembicara dari narasumber di sekolah, pasti temanya adalah bagaimana biar orang tua nggak stres, biar anak nggak stres, bagaimana caranya biar orang tua nggak darting selama daring gitu ya, nggak darah tinggi, nggak marah-marah, gimana caranya mengatasi anak-anak kecanduan gadget selama PJJ, bagaimana mengatasi anak-anak males gitu ya. Hampir semua pertanyaannya adalah problem-problem gitu. Jarang kita yang kemudian membahas dan itu hampir jadi apa ya, kalau bahasa Jawa tuh tuman gitu. Hampir jadi sebuah kebiasaan ya. Kita semua gitu barangkali ya, sebagian besar ketika kita itu kemudian menganggap genting sesuatu yang negatif, tapi kemudian menganggap hal-hal yang positif itu justru kurang penting. Sehingga hidup kita akhirnya tersedot energinya dan berkali-kali berputar-putar di titik itu untuk nanyain, aduh kenapa kok nilainya jelek, kenapa kok nggak ngerti-ngerti, kenapa kok nggak mudeng-mudeng gitu ya, kenapa kok kamu males, kenapa kok kamu bikin masalah lagi gitu. Nah, ini wajar sih ya, karena memang nggak ada kehidupan yang nggak ada masalah gitu. Tapi menjadi tidak wajar ketika ini menjadi pola pikir yang kemudian menetap dan kita ulangi secara terus-menerus
pada akhirnya cara pandang kita, cara bersikap kita, itu kemudian akhirnya fokusnya pada yang negatif-negatif saja, sampai mengabaikan apa yang positif, apa yang baik, apa yang masih bisa dikembangkan gitu. Benar atau tidak, Bu? Seringkali kan laporannya begitu ya. Nah, tapi ternyata deficit approach ini ya, pendekatan yang berpusat pada tadi kekurangan, masalah, pada sesuatu yang harus diperbaiki, harus diubah gitu ya, harus diganti. Itu lama-kelamaan kalau kita nggak mengambil jeda dan tidak mencoba keluar sebentar untuk mencari jarak pandang yang lebih baik untuk melihat gambar yang lebih besar, maka yang terjadi akhirnya akan tertekan, frustasi, lemah, bahkan tadi putus asa gitu. Nah, permasalahannya ketika kita tidak bisa memastikan pandemi ini akan terjadi sampai kapan gitu ya. Makanya kami ya, sebagai praktisi talent mapping perlu rasanya kemudian mewarnai dengan warna yang lain, yaitu strength based approach, supaya kita tidak melulu berkubang di pola-pola yang selalu bertumpu pada kekurangan, sementara mengabaikan apa yang jadi kecemerlangan, apa yang jadi sisi baik, dan apa yang masih bisa dioptimalkan dari diri kita maupun anak-anak kita gitu. Nah, pada sore ini saya coba akan memperkenalkan mungkin bagi yang belum kenal tentang apa itu strength based approach dan apa itu TM dalam pelaksanaannya di pendidikan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa nanti belajar bareng dan sharing. Baik, kita coba main ya. Katanya gitu ya. Nanti kita buktikan apakah penelitiannya benar. Silahkan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar, saya kasih waktu 3 menit. Silahkan sebutkan 3 kekurangan saya. Ya, secara spontan, secepat mungkin. Yang begitu terlintas, oh gitu ya. 3 kekurangan saya. Kalau susah, sebutkan 3 hal yang bikin saya marah-marah hari ini gitu. Atau yang bikin mood saya hari ini jadi jelek gitu. Silahkan. Baik. Sudah ada yang memberi jawaban? Sebentar saya. Ya, dari Bu Suraisi, pelupa, kemudian mudah panik, tidak percaya diri, kurang pede, mudah panik. Oke. Yang lain boleh menyusul. Iya. Jadi ternyata ketika kita ditanya tentang kekurangan kita, itu biasanya orang-orang akan lebih mudah cepat gitu nyebutinnya. Jadi kalau misalkan ditanya saya nggak bisanya apa, atau misalkan kita sebagai orang tua disuruh menyebutkan, anak suruh cerita gitu ya tentang apa wah anak saya itu gitu, itu pasti yang keluar duluan ceritanya adalah cerita mengenai hal-hal yang negatif gitu ya tentang anak kita. Nah, coba kita ini lagi gitu, kalau di dekat Bapak dan Ibu ada benda yang terdekat, boleh apa aja, boleh ada pensil, ada laptop, ada apa, coba sebutkan ya, silahkan tulis 3 benda, atau boleh open kamera, silahkan angkat ya 3 benda yang itu penting atau berharga dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Bisa jadi karena sering dipakai, bisa jadi kalau nggak ada benda itu terus aduh gitu ya, pusing nggak ada gitu. Iya, silahkan.
Oke. Laptop, aromaterapi, gawai, jam tangan, handphone, dompet. Jam tangan, handphone, dompet, pulpen, HP, laptop. Oke. Nah, di 3 benda tersebut ya, HP, dompet, laptop. Nah, di handphone, apa yang membuat handphone itu jadi penting bagi Bapak Ibu? Kenapa dia kok dipilih? Kenapa dompet dipilih? Kenapa laptop dipilih? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lagi, Is. Oke, bisa menyimpan file ya, handphone. Sekarang apalagi zaman PJJ ini ya, banyak yang kalau nggak ada handphone jadi wah gitu. Nah, baik. Saya ingin kita kenapa simulasi seperti ini gitu ya, bahwa ternyata benda yang kita anggap penting itu karena dia memiliki hal yang penting yang kita butuhkan, yang kita harapkan, yang kita kemudian apresiasi. Benar ya? Jadi kalau misalkan oh handphone penting, tapi kemudian ketika handphone kita nggak ada kuotanya, baterainya habis gitu ya. Nah, bisa jadi kemudian saat itu handphone menjadi hal yang tidak penting. Benar nggak? Jadi ada handphone secara keseluruhan, tapi di dalam handphone itu ada sifat-sifat dan ada apa hal-hal baik dalam handphone yang membuat dia kemudian menjadi penting, gitu. Benar nggak? Nah, kira-kira seperti itu, gitu. Nah, begitu juga dengan kita sebagai pribadi, dengan anak-anak kita sebagai pribadi, mereka sebagai pelajar, gitu ya. Nah, ketika kita tadi ya komplain kalau mereka, aduh kok nilainya jelek gitu ya, kok nggak cepat mengerti gitu ya. Itu sama kalau kita komplain dengan, anggap aja begini. Jadi kalau misalkan handphone saya tinggal 5% atau kemudian dia baterainya cepat drop gitu ya, itu kan yang bermasalah kemudian adalah baterainya. Tidak kemudian kita melihat, aduh handphone saya tinggal 3%, terus kita bilang, aduh handphone tidak berguna gitu ya, terus handphonenya kita buang nggak kita pakai gitu ya. Nah sayangnya dalam itu aja handphone, apalagi kita dalam kehidupan pribadi seringkali mencampur adukan antara masalah dengan orangnya. Jadi ketika kita menemui masalah ya yang ada pada anak kita karena dia tidak bisa pada satu hal, karena dia kesulitan pada hal yang lain, kalau dia malas pada satu hal, maka yang kita salahkan adalah anaknya secara keseluruhan. Benar nggak, Bu? Makanya kemudian kita melabeli mereka, ah kamu tuh malas, kamu tuh nggak selesai-selesai tugasnya gitu ya. Kamu kok nggak beres-beres ini dikasih tugas gitu. Artinya kemudian pendekatan yang berfokus pada kekurangan itu akhirnya membuat kita mengeneralisasi masalah-masalah dan kumpulan masalah-masalah itu pada orangnya secara keseluruhan, sehingga kemudian lama-kelamaan pola ini berulang dan membuat yang merasa tidak berharga itu adalah anak kita secara personal, diri kita secara personal. Jadi ketika kita tahu kekurangan-kekurangan kita, terus kita pikirkan sampai kemudian kita nggak tahu, saya baiknya apa ya? Saya bagusnya apa ya gitu. Akhirnya kita kemudian menjadi kehilangan keberhargaan kita dan apresiasi, kepedulian, rasa cinta terhadap diri kita. Nah itu tuh kalau lama-lama ya, ini akibatnya fatal gitu. Kenapa? Ya itu tadi yang rusak kalau handphone aja gitu ya. Kalau yang bermasalah itu adalah baterainya, terus kita anggap handphonenya secara keseluruhan tidak berguna, maka kita melihat handphonenya keseluruhan. Akhirnya kita tidak bertindak, oh barangkali dia harus diganti baterainya gitu. Nah begitu juga dengan pandangan-pandangan deficit approach ini pada pendidikan gitu. Seringkali ketika kita melihat, wah anak saya gitu ya matematika susah, nilainya 6, kemudian fisika
IPA juga susah banget gitu ya. Akhirnya kemudian kita beranggapan secara keseluruhan, wah nah saya bodoh gitu. Sampai kemudian kita kesulitan melihat anak saya sebenarnya bagusnya di mana. Masa sih nggak ada bagusnya gitu. Nah, ketika kita mengganti secara keseluruhan pandangan kita dari negatif atau menjadi lebih positif, maka sungguh yang kita lakukan adalah kita sedang mengganti semua paradigmanya gitu, mengganti semua wadahnya untuk melihat kebermaknaan, keberhargaan secara keseluruhan. Jadi kalau pandangan strength based approach itu kita berusaha melihat lebih realistis gitu ya, bukan hanya pada apa yang seharusnya. Nah sayangnya kita itu menjadi frustasi ketika melihat diri kita sendiri, melihat anak-anak kita itu dari pandangan idealnya. Benar nggak Bu? Idealnya kan anak kita itu sergap, pinter, rajin, gesit, kemudian soleh, hafalan Qur'annya banyak gitu ya. Kemudian dia akhlaknya baik, rajin bantu orang tua, matematikanya 10, bahasa Indonesianya 9, IPA-nya 9 gitu ya. Semua baik-baik gitu. Jadi pandangan deficit approach itu selalu memandang orang itu tidak secara realistis tapi dari ekspektasi yang idealis. Sehingga kemudian kerasanya susah. Kerasanya kok nggak mungkin, kerasanya itu sulit diraih. Dan lama-kelamaan hari kita merasa frustasi sendiri, baik yang belajar maupun yang ngajar. Kenapa? Karena yang muncul adalah tuntutan, ekspektasi yang di-set bukan oleh yang memahami dirinya, tapi oleh eksternal kita. Siapa itu? Yang bikin kurikulum. Siapa itu? Yang nentuin standar, apa kalau di sekolah? Standar nilai minimal gitu ya, standar kelulusan minimal, itu kan semua ekspektasi eksternal. Di sisi lain, kita mengabaikan gitu ya, bahwa tiap orang itu ternyata bisa loh menilai dirinya sendiri, menilai apa kebutuhannya, menilai apa yang dia bisa, menilai apa yang bagus buat dia, kemudian menyetel harapan-harapan yang lebih sesuai dan pas dengan dirinya. Nah, jadi dalam pandangan strength based approach itu adalah pandangan yang lebih optimis gitu. Bahwa tiap orang tuh pasti kok punya sisi baik. Pasti kok punya hal yang bernilai. Pasti kok punya potensi tumbuh yang lebih baik. Di buku saya My Success Way saya cerita tentang seorang yang bernama Irfan gitu ya. Dia orang India yang dia itu menderita penyakit yang sangat sindrom yang langka yang membuat badannya itu terus mengalami pelemahan setiap hari. Jadi awalnya sampai usia 4 tahun masih bisa jalan, ceria gitu ya, masih aktif sekali. Tapi begitu setelah 4 tahun itu tubuhnya mulai nama sindromnya itu Duchenne muscular dystrophy gitu, yang membuat bagian tubuhnya itu nggak berfungsi. Dari otot terus menyebar ke bagian tubuh yang lain, lengan, leher, seluruh tubuhnya gitu ya. Itu terus-menerus fungsinya berkurang sampai dia susah bernafas, sampai dia sepanjang hari hampir setiap waktu dia batuk, pilek ya, susah bernafas, susah ngomong, kemudian lumpuh seluruh tubuhnya dan termasuk mengalami penurunan organ-organ tubuhnya semuanya. Nah, hampir nggak ada yang bisa digerakkan, bahkan noleh saja dia nggak bisa gitu ya. Jari-jarinya juga tidak bisa, hanya tersisa satu telunjuk tangan kanannya aja yang bisa digerakkan. Itu aja. Dan kata dokter gitu ya, ketika kemudian dia divonis penyakit itu, wah paling ini hidupnya cuman 3 tahun lagi gitu. Anda bayangkan seorang lelaki ya, yang dari umur 4 tahun terus mengalami pelemahan secara fisik gitu ya, mengalami pelemahan secara fisik dan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngurus dirinya sendiri, hidup gitu. Itu kan situasi yang berat gitu ya. Ini kan, mungkin dia sendiri sempat ingin berpikir bunuh diri. Apa sih gunanya saya hidup kalau saya sudah nggak
seluruh badan gitu ya, seluruh tubuh saya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kemudian dengan dukungan orang di sekitarnya gitu ya, setelah dia kemudian belajar melihat sisi lain dari apa sih maunya Tuhan terhadap saya gitu ya, dia kemudian punya sebuah semangat gitu. Dia men-challenge dirinya, oh toh kalaupun saya mati besok, saya minimal pernah mengerjakan hal yang saya suka gitu. Akhirnya kemudian dia mulai gitu ya nonton, awalnya dari sekedar membunuh rasa bosan, dia nonton YouTube. Tapi kemudian dia melihat banyak ya yang nggak saya ngerti di YouTube karena saya nggak ngerti bahasa Inggris. Akhirnya kemudian dia men-challenge dirinya belajar bahasa Inggris. Masya Allah ya, mendengarkan gitu. Kemudian setelah dia belajar, dia bahasa Inggris, kemudian dia, saya pengen ini deh gitu ya, saya pengen menuliskan, saya pengen mengungkapkan apa yang saya pikirkan, karena dia kan masih sehat ya, otaknya masih berfungsi gitu, walaupun seluruh tubuhnya tidak berfungsi. Dia begitu banyak pikiran di kepalanya, ngomong susah gitu. Pada akhirnya yang dia lakukan apa? Dia belajar ngetik hanya dengan satu jarinya. Dan qadarullah gitu ya, begitu dia nulis misalkan I am, dia ngetik I, dia kasih spasi, dia kasih A, dia kasih M gitu. Dia tekuni itu. Sehari paling dia bisa nulis satu kalimat. Tapi itu dia merasa bahwa ketika saya bisa ngetik ya, dan hari ini ada yang saya ketik, itu bertambah lagi semangatnya. Dan kemudian orang-orang di sekitarnya mendukung itu. Dan apa yang terjadi gitu ya, qadarullah itu berpengaruh baik sama kesehatannya, tambah baik kesehatannya ya. Bahkan kalau secara medis sama dokter dia divonis cuma hidup sampai umur 25 tahun, qadarullah dia bisa hidup sampai umur 37 tahun gitu. Jauh lebih panjang dari vonis yang diberikan dokter, dan dia itu sampai akhir hidupnya nulis buku 3 ya. Nulis buku 3 itu bestseller, dan yang dia menceritakan tentang bagaimana perjuangan dia. Sampai dia dia di akhir hidupnya pernah berkata gitu, ya Allah, Engkau telah memberkati aku dengan memberikan aku kesempatan merasakan kesakitan dan ketidakberdayaan ini, supaya aku bisa menceritakan pada orang-orang bagaimana rasanya berjuang dalam ketidakberdayaan dan tetap merasakan rahmat serta pertolonganmu gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi kalau tadi Bu Ayu bilang ajarkan anak-anak kita melihat makna di balik semua ini. Apa sih tujuannya kalau saya ngerjain ini? Karena ketika seorang menemukan makna meaningful gitu ya, dia merasa punya kekuatan lebih, mendorong dia untuk lebih bersemangat, lebih kuat gitu melakukan sesuatu. Nah sayangnya yang kita lakukan pada anak-anak kita itu adalah rutinitas ya, pokoknya selesai, tapi kemudian tidak ada dialog gitu. Kalaupun anak-anak kita selesai dengan usaha yang sangat keras karena dia nggak ngerti, tapi ternyata selesai juga gitu. Kita jarang kemudian mengapresiasi bahwa, wah gitu, sulit ya tadi, tapi kamu udah berusaha dan Umi bangga sekali karena kamu telah berusaha sebaik mungkin gitu. Jadi bukan masalah dia dapat nilai berapa atau berapa gitu ya, tapi kita sendiri memberikan pemaknaan atas usaha yang dilakukan oleh anak kita, usaha yang kita lakukan hari ini gitu ya. Dan itu yang membuat sebenarnya potensi-potensi baik lainnya akhirnya keluar dan tumbuh. Jadi kalau kita percaya bahwa pasti ada hal baik yang ada di diri kita, di diri orang lain, maka kita akan melihat cahayanya daripada gelapnya gitu ya. Nah, karena itu berapa hal yang harus kita note gitu ya, harus kita sekarang mulai belajar. Pertama itu melihat sisi baik. Jadi alih-alih kita protes nggak bisanya apa, coba sekarang balik, anak saya bisanya apa? Dia masalahnya apa? Sekarang kita balik, dia sudah melakukan kemajuan apa hari ini? Baiknya apa? Jadi semacam membuat jurnal syukur tiap hari gitu ya, atau setidaknya mengatakan pada diri kita sendiri, saya mulai belajar juga membiasakan itu dalam 2 tahun terakhir ini gitu. Ketika kemudian habis melakukan sesuatu, saya lisankan, kemudian saya syukuri gitu. Alhamdulillah hari ini adik bangun, hari ini adik sehat, hari ini adik
makan, bisa makan sendiri, nggak lagi disuapin Umi, hal-hal sederhana seperti itu terus kita ungkapkan sehingga kemudian anak-anak itu tahu gitu. Oh, hari ini saya melakukan kemajuan ini, gitu ya. Dan kemudian prinsip kedua, anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya, bukan dengan potensi dan kemampuan orang lain, tapi dirinya gitu. Karena itu pengenalan kita terhadap anak-anak kita itu merupakan hal yang penting gitu ya. Kenapa? Supaya kita tidak salah meletakkan ekspektasi, supaya kita juga tidak salah meletakkan harapan. Kalau kita nggak kenal sama anak, maka nanti ekspektasinya bisa jadi terlalu tinggi membuat dia frustasi atau terlalu rendah membuat dia merasa diabaikan gitu. Tapi kalau kita kenal anak kita dengan baik, menghargai mereka, maka itu akan membuat kita bisa lebih nyaman membersamai mereka dalam mendidik mereka. Yang ketiga adalah bedakan antara masalah dengan orangnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu nanti ada cara nih yang diajarin sama Abah supaya kita bisa membedakan antara masalah sama orangnya, supaya kita tidak terlalu mengeneralisasi masalah yang besar sehingga kemudian tidak bisa melihat gitu ya keunggulan-keunggulan yang dimilikinya. Nah, strength based approach ini sebenarnya aplikasinya banyak gitu ya. Bisa pada metode belajarnya, sumber daya pendukungnya, mindsetnya, gurunya, anak didiknya, hubungan dan komunikasi di antara keduanya. Tapi awalnya dari mindset dulu. Makanya kita perlu tadi ya ganti kacamata. Kalau selama ini kacamatanya hitam, sekarang kita kacamatanya pakai kacamata yang lebih bening. Sehingga kemudian kita bisa fokus pada mensyukuri nikmat. Kita bisa fokus pada hal-hal yang diberikan, bukan yang belum ada. Hal-hal yang sudah kita miliki, bukan apa yang kita inginkan, gitu ya. Kalau ini terus kita latih, insya Allah banyak sekali kebaikan yang bisa kita dapatkan, gitu ya. Nah, termasuk tadi, ketika kemudian kita merancang kurikulum di sekolah, memberikan tugas, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian dari yang nggak ada, gitu ya, tapi dari yang ada. Nah, saya juga selalu telah melihat, ya Allah gitu ya, aparatusnya mahal-mahal gitu ya. Tapi secara konsep kan mudah ya. Bagaimana secara tahapan sebelum anak belajar ke yang abstrak, anak-anak diselesaikan dulu yang konkret. Sebelum anak-anak paham konsep perkalian, maka konsep bilangan itu harus tuntas, konsep penambahan itu harus tuntas gitu ya. Kemudian setelah saya kenal strength based approach ini, oh iya ya, saya akhirnya mendapatkan solusi-solusi yang mudah gitu atas kesulitan-kesulitan belajar yang dialami anak-anak saya. Misalkan nih, susah banget nih si kakak belajar perkalian gitu ya, karena perkalian itu abstrak. Jadi kalau dia konsep hitung nggak selesai, akhirnya saya harus mundur nih, karena ternyata dia konsepnya belum matang. Maka saya matangkan dulu tentang konsep bilangan. Terus pakai apa? Adanya apa di rumah? Oh, ternyata saya punya, karena musim pandemi ini suka nanam-nanam. Oh, ada batu sisa batu hias. Ya udah saya pakai konsep itu. Kemudian saya ingat, oh iya di dapur ada bekas sendok plastik yang dulu buat agar-agar gitu. Kemudian saya pakai itu. Saya kadang juga pakai ada bekas tusuk sate. Nah, itu yang saya jadikan untuk belajar konsep bilangan tentang ratusan, puluhan gitu ya. Oh, ada lembar kertas kotak-kotak anak-anak. Nah, itu yang saya potong-potong per 10-an, per 100-an ya. Satu kotak ada 10, satu kotak ada 100 untuk mengajarkan konsep puluhan, ratusan dan segala macam gitu ya. Jadi strength based itu pada dasarnya mulai dari yang ada, bukan yang nggak ada. Mulai dari yang murah, jangan yang mahal, karena yang mahal susah diupayakan gitu ya. Mulai dari yang bisa, bukan yang kita nggak bisa. Nah, jadi kan frustasi karena orang tua harus ngerangkap guru di rumah, sedangkan orang tua nggak punya ilmunya, makanya frustasi gitu. Akhirnya kemudian saya bagi tugas sama suami, Abi bisanya apa gitu ya. Abi bisanya apa? Oh, Abi bisanya karena
tajwid suami saya lebih bagus gitu ya udah berarti untuk urusan ngaji mengaji suami yang handle gitu ya. Abi bisa apa? Oh Abi bisa karena fisiknya lebih kuat maka urusan ngajarin fisik olahraga itu Abi yang handle gitu. Sedangkan saya apa? Oh karena Umi lebih banyak urusan domestik maka yang ngajarin anak-anak untuk rutin mengerjakan hal-hal domestik saya gitu. Karena Umi suka ngomong suka cerita maka yang urusannya anak-anak belajar bahasa anak-anak ini sama Umi gitu. Jadi kita mulai memetakan apa potensi-potensi terbaik dari setiap orang gitu ya dan kemudian bekerja sama. Karena harus bekerja sama. Kenapa bekerja sama? Karena kita tidak bisa menekan orang tuh bisa semuanya, bagus semuanya. Gitu ya. Karena nanti frustasi yang ada. Tapi kalau kita pasti ada bagusnya di mana gitu ya. Kita cari itu. Nah, pandangan strength based approach ini gitu ya. Bukan berarti kita mengabaikan masalah, ya, bukan juga menghindari masalah, bukan menghindari kebenaran, bukan. Tapi pada praktiknya ya, kalau kita langsung ke aplikasinya seperti apa nih, gitu. Tadi kalau proses belajar saya sudah kasih contoh tuh. Oh ternyata anak saya yang satu, gitu ya, itu lebih mudeng, lebih mudah belajar kalau dia pakai contoh langsung, pakai contoh konkret. Ya kan? Dan hampir pada anak-anak fase itu mereka akan lebih baik begitu. Oh ternyata dia akan lebih ada anak ya yang diajarkan sama ibunya ternyata dia nggak bisa, tapi ternyata diajarin sama kakaknya itu lebih ini dia lebih cepat nangkep. Oh kemudian tinggal kita regulasikan karena ternyata anak-anak yang belajar dengan usia yang tidak terlalu jauh ya, yang ngajarin itu akan merasa lebih nyaman gitu. Oh anak yang satu tipe belajarnya seperti ini. Nah kita ini kenali, gitu ya dalam proses ini. Itu dalam proses belajar. Nah kita harus punya catatan nih. Nah begitu juga dengan guru-guru. Oh ternyata kalau guru-guru belajar hanya pakai PowerPoint, anak-anak kurang antusias. Tapi kalau misalkan guru-guru ternyata di kelas daring bawa contoh batu, bawa contoh gelas dan segala macam, oh anak-anak lebih ini kita highlight gitu ya. Dan kemudian aplikasinya pada regulasi diri. Tadi situasi belajar seperti apa, anak lebih antusias. Oh ternyata ada anak ya kalau yang sudah kenal Tanas Mapping, ada anak yang teratur, ada anak yang suka jadwal yang setelah ini harus ini. Nah maka kita buatkan jadwal. Kita bikin mereka, kita diskusikan, kita bikin apa namanya komitmen. Oh ini jadwalnya. Nah ada anak-anak tipe yang suka keteraturan. Nah di sisi lain ada anak yang nggak kayak gitu. Habis ngerjain ini seneng-senengnya dia. Nah tinggal kemudian komitmennya diubah gitu. Jadi kalau misalkan rutin begitu, ada yang dia mulai dari apa yang saya suka. Gitu ya. Oke, boleh kamu ngerjain ini, tapi selain jadi ada kompromi akhirnya, gitu ya. Jadi kalau kita nanti kenal Talas Mapping, memang ternyata gaya belajar orang itu juga dipengaruhi oleh bakatnya gitu. Misalkan orang-orang yang punya bakat fokusnya tinggi, maka dia akan lebih suka bekerja sekuensial gitu. Kalau ada 4 pekerjaan yang harus dia selesaikan, tugas yang harus dia selesaikan, maka harus jelas dulu. 1 dulu kerjain. Nah, sementara ibu-ibu jangan lupa ya nanti ada matematika, ini habis fisika, ada semua gitu. Padahal kalau kita kenal anak kita bisa eksekusi satu tuh. Nah, jam 7 sampai jam 8 kerjain matematika dulu. Oke? Itu selesai baru pindah ke tugas selanjutnya. Jadi kalau kita kenal apa tipenya anak, kemudian dia akan belajar lebih baik dengan cara yang seperti apa gitu ya. Maka nanti kita akan bisa menyesuaikan dengan proses bagaimana cara terbaik bekerja sama dengan anak nih, supaya mereka bisa meregulasi dirinya dengan baik. Nah, strategi belajarnya tadi yang saya sudah contohkan ya. Jadi kalau misalkan kita deket sawah, silahkan dieksplor apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah ini saya kasih contoh lain gitu ya. Ada ibu-ibu yang protes, anak saya tuh nggak mau belajar, maunya sepedahan terus gitu. Itu tipe anak kinestetik yang kalau nggak bergerak itu energi mereka nggak tersalurkan gitu ya. Nah, kalau kita akhirnya labelingnya pada anak saya nggak mau belajar,
ah udahlah emang males gitu. Akhirnya orang tua menyerah, anaknya juga menyerah. Benar nggak? Ini karena kita mengeneralisasi sama orangnya, tidak mengcapture, tidak memfokuskan oh masalahnya apa gitu ya. Nah, pada pendekatan strength based kita diajarin untuk melihat sepeda ini sebagai sebuah potensi nih. Oh, ternyata sepedaan itu adalah hal yang disukai anak. Ayo kita masuk dari hal yang disukai, karena kalau mengerjakan sesuatu dari yang disukai itu lebih bermotivasi. Oke, kamu boleh sepedahan, nak. Saya kasih gambarnya sepeda motor karena di koleksi saya nggak ada gambar sepeda ya. Nah, tinggal kemudian kasih challenge buat anak. Oke, hari ini kita akan mengamati sepeda ya. Kita akan mengamati sepeda, bagian-bagiannya apa. Kamu boleh ambil pensil, kemudian kamu boleh tanyain mana di antara bagian sepeda itu yang nggak kamu tahu. Kalau nggak tahu gimana mah gitu. Ya udah kita cari di Google ya bareng-bareng, gitu kan? Nah dari sepeda aja, Bapak Ibu itu bisa mengeksplor pelajaran banyak nih, ya. Kalau mau belajar sudut, mau belajar tentang apa namanya gerak benda, kalau mau belajar tentang ciri benda, atau gimana sih cara ngerawat sepeda yang benar. Bagaimana kemudian anak-anak kemarin belajar, oh apa itu benda padat, apa itu benda apa namanya, kalau minyak itu apa ya, minyak untuk ngasih sepeda itu, kenapa dia apa lebih kental dari air. Nah kita bisa belajar tentang fisika. Itu baru dari sepedanya. Kita bisa ngajarkan anak tanggung jawab dengan parkir sepedanya dengan baik. Kemudian itu juga belajar gitu. Kemudian kita masuk juga, oke kamu tadi sepedahan gitu ya. Kita explore, kita bareng-bareng. Mana utara, mana selatan, kemudian kamu tadi ngelewatin RT mana aja, kamu tadi nyapa nggak sama orang yang kamu sapa, apa kamu temui di jalan, apa hal yang menarik yang bisa kamu iniin. Kita bisa masuk tuh ke pelajaran bahasa, kita bisa masuk ke pelajaran geografi, kita bisa masuk ke pelajaran tentang apa budi pekerti, hanya dari sepeda nih. Nah di sini kan tampak ya, sepeda yang tadinya masalah, ya, sepeda yang tadinya masalah dan dianggap sebagai sumber anak-anak nggak mau belajar, oh ternyata dengan mengubah sudut pandang bisa jadi sumber kecemerlangan dan bahan belajar yang banyak ya buat anak ya. Nah ini kan menarik gitu kalau kita aplikasikan. Nah sayangnya dalam prakteknya tuh terhambat karena itu tadi labeling ya, labeling tadi. Anak kalau yang dicontohkan sama Bu Ayu tadi, anak-anak yang punya bakat communication seringkali dilabelin cerewet. Anak-anak yang sebenarnya punya bakat aktivator itu sering dilabel gerusa-gerusu, nggak sabaran, tergesa-gesa. Hari semua negatif gitu. Kita hari nggak bisa melihat kecemerlangan anak karena kita bawaannya ngelihatnya yang negatif aja. Nah, ini sebenarnya berasal dari itu tadi, kurang saling percaya, kurang saling kenal. Karena itu tugas kita semua adalah sebelum kita memberikan beban pelajaran yang banyak sama anak-anak, jangan lupa memperlakukan anak-anak sebagai manusia seutuhnya. Bahwa mereka butuh punya hati yang harus diisi dengan cinta, kasih sayang, saling percaya gitu ya. Nah, sayangnya kan itu hilang banyak dari PJJ. Makanya orang tua dan guru mesti mengatur strategi nih, bagaimana supaya hubungan kemanusiaan ya yang biasanya bisa terjalin ya, hubungan fisik gitu ya, itu bisa bisa diupayakan. Ya. Oke. Sementara itu dulu ya Mbak Andani sebagai pengantar. Nanti kalau tentang talent mapping-nya nanti bisa ditanyakan pada diskusi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ninin atas pemaparannya. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menyalakan audio atau mau chat di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu bertanya sekitar 5 menit lagi.
Yang mungkin mau cobain apa versi singkat Talents Mapping, Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ya bisa berkunjung ke temubakat.com. Di situ ada ST30 untuk kemudian Bapak Ibu bisa mengasesmen diri apa peran yang jadi potensi terbaik Bapak Ibu gitu. Jadi saya kira tadi kalau kita ya di sini kesempatan untuk meragamkan tadi ya banyak aktivitas anak-anak sehingga kemudian kalaupun anak-anak nggak bisa di satu hal pasti mereka bisa di hal lain gitu. Nah sayangnya kalau kita kemudian monoton nggak banyak memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplorasi diri, mengeksplorasi lingkungan, mengeksplorasi gaya belajar yang macam-macam, topik yang macam-macam, jadi kita mentok, anak-anaknya juga mentok gitu. Dan kita akhirnya juga jadi susah melihat kecemerlangan mereka gitu. Makanya sebenarnya peluang biar bukan cuma nggak bosen ya, tapi mengeksplor sisi-sisi. Nah, kalau misalkan di rumah itu bisa belajar masak nih sama mamahnya, bisa belajar pertukangan, perbaikin AC, perbaikin kipas angin. Itu kan anak-anak bisa belajar tentang mekanik, teknikal ya. Bisa kemudian main salon-salonan. Siapa yang di salon? Mamahnya gitu ya. Saya kira itu kan mungkin di sekolah nggak diajarin malah jadi peluang yang banyak gitu. Jadi itu bisa dicoba nih bapak-bapak dan ibu-ibu biar apa kita nggak fokus sama yang apa negatif terus gitu. Karena kalau anak-anak sudah ketemu baiknya di mana, cemerlangnya di mana, insya Allah semua akan lebih nyaman, lebih enak ya semua pihak. Baik, kalau ada tanggapan silahkan. Ada tanggapan atau pertanyaan Bapak Ibu? Ada. Buat ini. Dari ya. Ibu Neneng Ririn. Bagaimana cara mengobservasi kekuatan anak atau siswa di saat PJJ seperti ini ya, Bun? Baik, dari Bu siapa tadi? Bu Neneng ya? Bu Neneng guru atau sekali guru dan orang tua ya? Orang tua. Baik, kalau posisi, terima kasih Bu Neneng. Jadi kalau kita mau mengobservasi bakat, kekuatan anak memang agak terbatas ya selama masa PJJ ini, tapi tetap ada peluang. Tadi Bu Ayu juga sudah memberikan beberapa kata kunci gitu ya. Salah satunya adalah meragamkan metode, meragamkan aktivitas. Nah, jadi nggak melulu kemudian worksheet gitu ya, tapi tugas-tugas yang lebih aplikatif, yang kemudian peran orang tua nanti tinggal memberikan laporan ya dari tugas-tugas yang sebenarnya penggunaan kata tugas itu membuat anak-anak terbebani gitu ya. Kalau misalkan dikasih, kita punya tantangan nih yang harus hari ini ditaklukkan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita kenal talent mapping tuh bisa ada banyak sekali, ada bisa 45, kalau yang ada 114 malah yang bisa dilakukan orang tua ya dan guru untuk kemudian meragamkan aktivitas ya. Saya kasih gambaran gini deh Bu, kita itu seringkali kalau ngasih pelajaran ke anak-anak ya, hari ini matematika perkalian gitu ya, kita fokus sama perkalian sehingga kemudian dari perkalian ini kita nggak bisa ngelihat ragam potensi anak itu apa. Sama ketika, makanya di konsep strength based approach itu kita jangan terlalu mengeneralisir gitu ya, tapi kemudian berusaha melihat gambar utuh dan kepingan-kepingannya kita lihat sebagai potensi yang berbagai macam itu. Misalkan nih, untuk bu gurunya aja ya, bu gurunya, pak gurunya, wah pak itu ngajarnya nggak enak gitu, pak guru itu, bu guru itu nggak bagus ngajarnya gitu, sehingga kemudian kan yang akhirnya kepala sekolah, aduh nggak bagus ya gitu, desperate semua kan akhirnya. Nah coba kita pecah nih kata nggak bagus ngajar itu jadi, karena ngajar itu kan kumpulan aktivitas, jadi aktivitas-aktivitas yang lebih kecil. Misalkan
Ngajar tuh kan terdiri dari bicara, menjelaskan, ada administrasinya, ada mencontohkan, ada mendampingi, ada memahami, ada telaten nggak sama anak didik. Nah, di bagian mana dia yang kurang bagusnya? Oh, ternyata dia itu nggak bagusnya pas ngejelasin, suka muter-muter, nggak mudeng. Tapi dia kalau misalkan Bu Guru ini bagus tuh kalau pas praktek, ya, bikin-bikin. Anak-anak ngelihat dia bikin. Nah, akhirnya kan kita bisa ngelihat nih. Oh, berarti kalau misalkan gurunya ada tim ya, satu kelas 2 orang, oh guru ini nih yang nanti kita kasih tugas untuk bikin-bikinnya pas praktek, nyontohin. Nah, ya kan? Step by step-nya seperti apa. Nah, begitu juga anak-anak nih. Jadi kalau misalkan matematika hari ini pelajarannya adalah perkalian tadi, maka bisa kita atau pecahan deh. Nah, sebenarnya kita belajar pecahan kan bukan dari angka-angka ya. Kemarin saya sama suami ngajarin anak-anak pecahan itu ayo kita beli apel. Mulai dari ke pasar, ini berapa kilo, gitu kan? Kemudian ada berapa apel. Jadi mulai dari di pasar itu nawar. Kelihatan kan? Oh, ternyata ada anak saya yang lebih pinter nawar karena dia ramah. Kalau ngajak ngomong Pak penjualnya itu dia lebih luas gitu. Pak ini apa ya? Ini segala macam. Oh gitu. Jadi setelah di rumah kita belajar tentang perkalian, ternyata respon anak-anak bahwa ternyata kok adiknya sebenarnya dalam batinnya, kok adiknya lebih pintar ya dari kakaknya soal urusan perkalian gitu. Karena memang lebih senang sama angka-angka, lebih senang sama matematika. Tapi di sisi lain, kami mensyukuri ketika dari awal mendampingi anak-anak, oh mungkin iya sih anaknya memang tidak suka sama angka-angka, tapi dia ternyata punya kecemerlangan tadi. Pas belinya, ramahnya, ngajak ngomong penjualnya gitu ya. Nah, sampai di rumah dibagi-bagi gitu. Dia yang kelihatan tanggung jawabnya, udah kakak aja yang nyuci ya, yang nyuci. Kemudian dia ngambilin pisaunya, dia yang menata. Nah, akhirnya kemudian kita melihat, oh bukan hanya terfokus sama perkaliannya yang dia bisa atau nggak bisa dengan cepat gitu. Tapi tadi, oh dari proses itu, dari proses belajar, nah itu yang kadang kurang lengkap di proses pembelajaran kita. Coba dikasih, ini tugasnya gitu, selesaikan. Nah, supaya kita bisa melihat potensi anak, tadi tugasnya adalah tadi mindset yang positif. Kemudian yang kedua, berikan ragam aktivitas yang lebih bermacam-macam yang membuat kita akhirnya bisa melihat secara utuh potensi anak. Apa yang jangan hanya yang berhubungan dengan tulis menulis, dengan angka, dengan tugas, tapi juga tadi ada yang berhubungan dengan manusia, ada yang berhubungan dengan alam gitu ya. Nah, di antara jadi ketika anak-anak tuh ya, kita juga titeni kalau bahasa Jawa, kita kasih apa ya? Oh, ternyata dalam pelajaran yang melibatkan menghitung dengan angka, nah saya memang kurang. Tapi kalau dia siliran guru menghafal, ngomong, menceritakan lagi, oh dia kok bagus ya. Nah, itu yang kita catat tuh. Ternyata anak saya punya gitu ya, potensi untuk melakukan aktivitas ini dengan lebih baik. Nah, ini yang kita kasih porsi lebih nih. Kita kasih porsi lebih untuk kita tambah. Karena ini adalah sumber kecemerlangan mereka. Sisi lain ada anak-anak yang memang tipe pekerja. Dikasih kerjaan apa-apa beres gitu. Rajin ngebantu. Dia orangnya nggak pilih-pilih. Kerjaan udah, dia bantu juga kerjaan adiknya. Nah, tipe-tipe kayak gitu berarti, oh iya, berarti dia memang harus diajak kerja, bukan aktivitas-aktivitas yang terlalu banyak berpikir gitu ya. Nah, saya kira itu bisa jadi pedoman ya Bu ya. Nah, di sisi lain jangan hanya fokus ke aktivitas, tapi juga coba Ibu titeni sifatnya. Gitu ya, karena sifat itu merupakan latar belakang dari munculnya kecemerlangan pada aktivitas tertentu. Jadi anak-anak yang mungkin seringkali dilabelin cengeng, itu kan sebenarnya anak-anak yang hatinya halus, penyayang, peduli. Nah, maka berikan mereka, kalau kita sudah menggarisbawahi, oh anak saya punya sifat-sifat ini ya, maka berikan aktivitas yang selaras.
orang-orang yang penyayang, kasih pekerjaan-pekerjaan merawat, memulihkan gitu ya, nemeni adiknya gitu. Sehingga kalau dilengkapi skillnya akan sangat baik sekali. Insya Allah itu ya Mbak Andani, Bu Neneng, semoga setelah ini bisa lebih rileks mendampingi anak-anak, lebih optimis gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Bu Ninin. Mohon maaf sekali, walaupun masih ada yang masuk satu, insya Allah nanti akan kami sambungkan ke Bu Ninin pertanyaannya untuk dijawab secara pribadi, bisa melalui chat atau voice note dari Bu Ninin, dan saya kirimkan ke Ibu Suraisi, mengingat waktu kami sudah masuk maghrib juga, kami dari LPPT OASE dan segenap tim yang bertugas hari ini termasuk alumni TM Basic OASE yang mengadakan Zuminar Charity ini mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber, kepada Abah Rama, kepada Ibu Dwi Ayu Elita, Ibu Ayu dan Bu Ninin yang sudah mau berbagi ilmunya kepada kami semua, dan juga terima kasih kami kepada para sponsor mySCH.id, JSIT Jateng, OASE Books, Easy, dan LPPT OASE. Jika Bapak Ibu masih penasaran dengan talent mapping dan ingin lebih tahu lagi tentang talent mapping, insya Allah LPPT OASE akan mengadakan talent mapping basic training ya Bu Ninin tanggal 6 sampai 8 November, dan ini masih early bird, jadi nanti bisa mengunjungi website kami atau di Instagram kami di OASE Indonesia. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dalam Zuminar Charity ini dan juga yang sudah berdonasi. Insya Allah donasi akan kami tutup pada malam hari ini dan akan kami salurkan melalui Easy. Besok pagi akan kami umumkan nominal yang kami dapat dari acara Zuminar Charity ini. Semoga pertemuan kali ini bisa mendapat ridho Allah dan juga bermanfaat bagi kita semua dan tidak mengurangi keberkahan dan juga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan daring kali ini. Insya Allah begitu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.